Salam, ketemu lagi dengan saya, Gede Karma, dalam ketika kita baru mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel, maka kita akan diberi tampilan halaman pembuka, di mana di sebelah kirinya ini ada sejumlah menu, ada Home, New, Open, di bawahnya ada Account, Feedback Option, kemudian di kanan yang bisa kita pilih terkait dengan pembuatan dokumen baru, dan di bagian bawah ada sejumlah nama-nama file yang sudah pernah kita buka sebelumnya. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah dokumen baru, kita bisa klik di sini Blank Workbook, atau memilih menu New, atau kalau kita ingin membuka dokumen yang sudah pernah kita buat sebelumnya, tinggal pilih menu Open, kemudian di sini ada pilihan di mana lokasi file yang mau kita buka, dan di sebelah kanan adalah nama-nama file yang sudah kita pernah buka dan simpan sebelumnya. Jadi untuk pertama kali ini kita akan awali dengan membuat sebuah lembar kerja baru dan mengklik Blank Workbook, maka Microsoft Excel akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, secara umum tampilan awal ini akan kurang lebih sama di bagian atasnya dengan aplikasi Office yang lain. Di sini ada Quick Control Access, berisi menu-menu singkat untuk melakukan sesuatu yang bisa kita atur lewat sini. Kemudian ini adalah title bar, berisi nama file yang sedang kita buka dan nama aplikasinya. Nah, karena ini adalah file baru, maka akan diberi nama secara default adalah book 1, book 2, book 3, dan seterusnya sesuai dengan urutan kita membuatnya. Kemudian di sini adalah nama account yang sedang aktif untuk aplikasi ini. Kemudian di kanannya ada pengaturan ribbon, sedangkan di 3 tombol ini adalah untuk menentukan tampilan dari aplikasi ini, apakah di minimize, di restore, kemudian di close. Kemudian di bawah sini ini adalah tab atau menu-menu, ada sejumlah menu, dan di masing-masing menu ini akan dilengkapi dengan ribbon, ikon-ikon yang mewakili sebuah perintah tertentu. Nah, masing-masing nanti akan dikelompokkan sesuai dengan grupnya masing-masing. Kemudian ini namanya name box, berisi alamat sel yang sedang aktif. Nah, yang dimaksud dengan sel aktif itu adalah yang ini, di mana kursornya berada. Jadi kalau kita pindahkan, alamat yang muncul di sini akan berubah. Kemudian ini namanya formula bar, tempat kita mengetikkan sesuatu, dan yang kita ketikkan itu nanti akan ditempatkan di sel yang sedang aktif. Kemudian ini ada ikon-ikon, ada sirang untuk membatalkan, tanda rumput untuk kayak enter, sedangkan FX ini alat bantu untuk mencari fungsi yang kita tidak tahu atau kita inginkan untuk diketikkan. Yang ini sekarang adalah lembar kerja kita, worksheet atau lembar kerja, di mana lembar kerja yang diberikan dalam Excel itu adalah sebuah tabel yang kolomnya adalah huruf A, B, C, dan seterusnya, sedangkan barisnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Perpotongan kolom dan baris ini adalah sebuah sel, sedangkan kumpulan sel ini perpotongan sejumlah kolom dan sejumlah baris itu disebut dengan istilah ring. Kalau sel, sekali lagi, dia berisi hanya satu buah sel aja yang ditandai dengan nama kolom dan barisnya. Jadi seperti ini adalah B2, ini adalah B3, ini adalah C2, dan seterusnya. Sedangkan ring ini adalah potongan sejumlah kolom dan baris, dan dia nantinya akan diidentifikasi dengan identitas sel pertama sampai identitas sel yang paling pojok kanan bawah. Sebuah sel atau sebuah ring selain diidentifikasi dengan alamat baris kolomnya atau kolom barisnya, dia juga nanti bisa diberikan nama. Di menu formula itu ada define name. Kalau misalnya sel A1 kita mau beri nama sesuatu, tinggal klik di sini, kemudian kita berikan namanya, misalnya contoh, kemudian skopnya apa, bisa workbook, bisa sheet. Artinya nama ini berlakunya untuk sebaran mana, apakah buku kerja atau cuma lembar kerja ini saja. Jadi kalau kita pilih sheet berarti berlakunya hanya di lembar kerja yang ini saja, tetapi kalau workbook berarti berlakunya untuk satu file yang sedang kita buka. Jadi kita biarkan di workbook, silahkan diisi komennya apa. Nah, sekarang di sini harus dituliskan nama ini mengacu ke apa. Nah, di sini sudah ditentukan defaultnya adalah sheet 1 tanda seru A1. Jadi $A$1 itu menunjuk alamat yang ini. Kenapa ada dolarnya? Alamat sel yang dikasih dolar itu menunjukkan alamat yang absolut. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sekali lagi, nama ini bisa kita berikan kepada sel, bisa juga kepada ring. Kita coba sekarang define ini ring 1. Nah, kemudian
karena berupa ring, itu alamatnya kita ubah. Caranya di sini, klik tanda panah ini, kemudian kita ubah lokasinya, misalnya seperti itu, maka dia akan menuju di sini sheet 1 $D $3.2 $Q $6, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita lihat, jadi kalau kita nunjuk A1, dia contoh. Kita cari di sini ring atau tadi contohnya di sini. Kita cari di sini contoh, maka dia bawa ke sana. Jadi sekali lagi, sebuah sel bisa diidentifikasi berdasarkan nama kolom barisnya, bisa juga diberikan nama khusus seperti yang kita lakukan tadi. Begitu juga dengan ring, bisa mempergunakan alamat dari sel pojok kiri atas sampai sel pojok kanan bawah, atau dengan sebuah nama seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian kita lanjut di bagian bawah, ini ada tulisan sheet 1. Kebetulan lembar kerja yang kita sedang buka ini baru memiliki satu buah lembar kerja. Kalau misalnya kita mau tambah, tinggal klik di tanda panah, tanda plusnya, ada sheet 2, tambah lagi 3, dan seterusnya. Pemberian nama ini bisa kita biarkan seperti defaultnya, tapi kalau mau kita rubah, klik kanan, kemudian akan muncul menu untuk melakukan perubahan. Kita bisa hapus, kita bisa tambahkan, bisa hapus, kemudian kita ganti namanya, atau kita pindahkan, dan seterusnya. Bisa dilakukan lewat sini. Kemudian di sini, ini ready, menunjukkan bahwa aplikasi ini siap untuk dipakai. Sedangkan yang ini adalah tanda yang menunjukkan apakah pada saat ini kita sedang menjalankan makro atau tidak. Dalam hal ini makronya tidak sedang dijalankan. Di bagian ini adalah tampilan dari ini, silakan nanti dicoba-coba seperti apa pengaruhnya. Dan yang perlu saya jelaskan di sini adalah yang ini. Ini adalah tanda untuk memperkecil atau memperbesar tampilan dari lembar kerja ini. Nah, sekarang kita mulai bekerja. Bagaimana cara bekerja dengan lembar kerja ini? Jadi seperti tadi saya katakan, lembar kerja yang diberikan kepada kita bentuknya adalah sebuah tabel. Masing-masing kolomnya bisa kita atur lebarnya. Bisa seperti ini, tinggal geser ke kanan atau ke kiri. Atau kalau kita melakukan untuk sejumlah kolom secara bersama-sama, tinggal pilih kolomnya, kemudian kita geser di salah satu. Maka secara otomatis yang lainnya juga akan menyesuaikan sehingga ukurannya sama. Hal yang sama juga berlaku untuk barisnya. Kita geser ini, maka dia akan berubah seperti itu. Kita geser pada salah satu, gitu. Sekarang kita coba bekerja di sini. Sekali lagi, ini adalah sebuah sel. Sebuah sel itu bisa kita isi dengan berbagai macam isi. Nah, yang harus Anda ingat, isi itu ada 4 macam. Nah, jadi ada 4 hal yang bisa kita isikan ke dalam sebuah sel. Apa saja? Yang pertama adalah konten atau isi. Nah, konten itu bisa berupa bilangan. Jadi kalau saya ketikkan sebuah angka 223, maka dia adalah bilangan. Dia adalah huruf alfabet. Ini adalah alfabet atau alfanumerik. Jadi gabungan antara huruf dan angka. Nah, bisa juga formula atau rumus. Misalnya saya ketik sama dengan 12 ditambah 7. Kalau saya ketik sama dengan 12 plus 7, maka nanti yang ditampilkan bukan sama dengan 12 plus 7, tapi hasilnya 9. Jadi ini adalah formula. Nah, yang perlu saya ingatkan, apapun yang Anda ketikkan itu di formula bar akan ditampilkan di sel yang sedang aktif. Perlu diingat, sekali lagi, Excel itu memiliki ketentuan default. Kalau Anda mengetik sesuatu diawali dengan sama dengan, maka dia akan dianggap sebagai sebuah formula. Jadi kalau misalnya Anda tuliskan sama dengan A, ini bisa jadi salah karena dia anggap ini sebuah formula atau rumus yang salah. Kalau Anda ketikkan sebuah perintah penjumlahan 1 plus 7, hasilnya seperti itu. Kenapa dia muncul 1 plus 7? Ya karena dia dianggap sebagai buah alfanumerik. Kalau kita mau dapatkan hasilnya, maka harus dituliskan sebagai sebuah formula sama yang diawali dengan sama dengan, kemudian 1 plus 7. Ini adalah formula. Itu semua adalah konten. Konten itu adalah isi, bisa berupa bilangan, bisa berupa alfanumerik atau kombinasi antara huruf dan angka. Bisa juga formula atau fungsi yang ditandai dengan tanda sama dengan di depannya. Kalau kita ingin menghapus isi ini, ya tinggal simpan di sini, kemudian delete. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebuah sel bisa kita isi dengan format atau pengaturan tampilan. Nah, apa saja yang dimaksud dengan pengaturan tampilan? Itu adalah berkaitan dengan misalnya pengaturan fontnya. Apakah dia tebal, apakah dia dikasih warna merah, atau dikasih isi dengan warna kuning, atau centering, dan seterusnya.
Jadi format itu berkaitan dengan pengaturan tampilan dari isi sebuah sel. Sebuah sel kalau kita sudah isi dengan format tertentu, apapun itu formatnya, maka format itu akan berada terus dan dia tidak bisa dihapus dengan cara menekan tombol delete. Kalau Anda delete saja, dia masih ada. Jadi kalau kita ketikkan sesuatu sekarang, misalnya masih sama tampilannya seperti sebelumnya. Pertanyaannya, gimana cara menghapusnya? Nanti akan saya tunjukkan. Jadi yang kedua yang bisa kita isikan ke dalam sebuah sel adalah sebuah format tampilan dari isi sebuah sel. Jadi pengaturan juga berlaku untuk sel yang aktif. Jadi kalau misalnya selnya berapa sel kita blok, kemudian kita atur, dia akan berlaku sama untuk semuanya. Itu adalah bentuk isi kedua, yaitu format. Kemudian yang ketiga yang bisa kita isikan ke dalam sebuah sel adalah sebuah komen. Komen itu biasanya dipergunakan untuk memberikan kepada orang lain yang membaca atau melihat lembar kerja kita ini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita masuk ke menu review, kemudian di situ ada new comment. Sekali lagi, komen ini diisikan di sel yang sedang aktif. Kita klik new comment, nanti akan muncul kotak tempat kita menuliskan komen. Kalau sudah, tinggal klik di sembarang tempat, maka komennya kelihatan tidak ada. Cuma di sel yang kita isikan komen itu akan ada tanda di sebelah kanannya. Jadi kalau kita menunjuk sel itu akan ada muncul komennya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menambahkan komen, kita pilih sel di mana kita ingin menambahkan komen itu. Kemudian kita pilih menu review, itu ada new comment, tinggal diklik. Kemudian muncul kotak tempat kita menuliskan komen. Kemudian kalau sudah, tinggal klik di sembarang tempat, maka komennya akan tercatat di sana. Ini tanda bahwa itu ada komen. Itu yang ketiga. Nah, komen ini juga tidak bakalan terhapus kalau kita menghapus dengan tombol delete. Yang berikutnya yang bisa kita isikan ke dalam sebuah sel adalah sebuah hyperlink atau link ke tempat lain. Bagaimana menambahkannya? Kita tinggal klik menu insert, kemudian di situ di salah satu bagian ada link. Nah, kita klik link, maka di sini akan muncul alternatif link yang bisa kita isikan di sana. Bisa link ke file tertentu atau halaman web di internet, bisa juga ada dokumen ini, bisa juga seterusnya. Nah, silakan nanti kita coba-coba. Nah, untuk saat ini saya ingin menunjukkan sebuah link yang kita ambil dari alamat yang di sini. Bisa saja misalnya kita isi alamat webnya Politeknik, oke. Maka di sini akan muncul seperti ini. Sekali lagi ada 4 hal yang bisa kita isikan ke dalam sebuah sel. Nama konten atau isi, kemudian yang kedua adalah format, yang ketiga adalah komen, dan yang terakhir adalah link. Nah, sama halnya dengan komen tadi, link ini juga tidak bisa kita hapus dengan hanya menekan tombol delete. Itu satunya cara adalah dengan mempergunakan menu clear. Pilih menu clear di sini. Nah, saya bisa bilang clear all, semuanya dihapus, atau clear format, formatnya hilang, clear comment, komennya hilang, atau clear all, semuanya hilang. Kita akan coba bekerja dengan Excel ini. Jadi katakanlah misalnya kita punya tabel seperti ini. Di bawah ini misalnya kita isi dengan angka 1, letakkan dia di tengah, dan kita buat ada sejumlah bilangan yang berurutan. Nah, untuk membuat bilangan yang berurutan, katakanlah misalnya dari 1 sampai 10, kita tinggal blok dua-duanya. Jadi tinggal tekan mouse di sini, kemudian tahan, geser ke sini. Kemudian di sini di pojok kanan bawahnya ini ada bagian titik yang kalau kita tekan mouse-nya akan berubah menjadi tanda plus. Ini kemudian kita drag drop ke bawah. Kita lihat bilangannya sampai berubah sampai 10. Jadi itu akan berlaku seperti itu. Ini namanya fill series. Jadi mengisi sesuatu secara berurutan. Untuk mengisi sesuatu secara berurutan, kita bisa lakukan dengan pola seperti ini. Jadi katakanlah misalnya ini awalnya angka 2, berikutnya angka 4. Kalau kita blok dua-duanya, kemudian kita lakukan drag drop ke kanan, maka bilangannya menjadi naik sesuai dengan jarak antara bilangan pertama dan kedua. Kita coba isi dengan bawah, merah, kemudian bawah. Nah, ini perlu dilihat bahwa kalau kita mengetikkan sesuatu yang berulang untuk huruf yang sama, maka dia akan mencoba mencari atau menebak huruf apa yang mau kita ketikkan. Jadi pada saat saya mengetikkan baru B saja, maka Excel menebak, oh jangan-jangan ini mengetik bawang merah. Kalau misalnya ya, tinggal di enter saja. Tapi kalau tidak, ya silakan lanjutkan dengan tulisan yang kita inginkan. Misalnya bawang putih. Kalau sekarang bawang, B nggak muncul bawang lagi. Misalnya sekarang belimbing. Maka kalau BE lagi baru belimbing. Kita isi barangan saja. Banyak Tuan perhatikan sekali lagi secara default pada saat kita mengetikkan isi dari sebuah sel berupa bilangan,
maka tampilannya akan rata kanan. Sedangkan kalau dia berupa alfanumerik atau huruf, maka dia rata kiri. Saya isi sembarangan saja walaupun ini mungkin tidak benar. Gitu. Oke. Nah, ceritanya di kolom jumlah ini kita mau isi dengan perkalian antara banyak dan harga. Nah, bagaimana mengisinya? Kita tinggal ketik sama dengan karena sebuah formula, kemudian kita tinggal klik di sel yang berisi banyak, kemudian dikalikan kali tandanya bintang dengan harga itu. Kemudian kita tinggal tekan enter, maka tampilan seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan nanti adalah pada saat kita menuliskan sebuah formula dan kita anggap formulanya benar, bisa jadi hasilnya salah. Kapan itu salah? Salah satunya karena di sel yang kita kaitkan dengan formula ini berisi bukan bilangan. Sebagai contoh misalnya ini, dia bukan bilangan, tetapi sebuah alfanumerik. Dia akan muncul value. Nah, rumus kita sudah benar. Nah, sekarang bagaimana mengisi yang berikutnya? Nah, karena rumusnya sama, banyak kali harga, maka formula atau rumus ini bisa kita copy ke bawah. Cara menarik ini, plus, kemudian kita tarik ke bawah, sama. Nah, perhatikan, kalau di sini isinya kan formulanya adalah sama dengan C2 kali E2. Sedangkan ini adalah hasil kopiannya, maka isinya adalah C3 kali E3. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena formula ini berisi alamat sel yang relatif, artinya relatif terhadap posisi dia. Nah, bagaimana kalau bukan relatif? Sebagai contoh, misalnya kita isikan alamat sel yang absolut. Saya ambil contoh di sini, sama dengan ini. Saya rubah dia menjadi alamat yang absolut, dikalikan dengan yang ini. Nanti kalau saya copy ke bawah, kalian lihat, perhatikan hasilnya adalah, Anda lihat rumusnya tetap C2, F3, C2, F4, dan seterusnya. Nah, selain alamat absolut, kita juga mengenal alamat semi-absolut. Semi-absolut itu artinya alamat sel yang salah satu, apakah di kolomnya atau di barisnya dikasih tanda dolar di depannya. Ini sebagai contoh misalnya dolar C2, berarti kolomnya absolut. Atau C dolar 2 berarti barisnya absolut. Itu artinya untuk bagian yang absolut dibawa kemanapun dia akan tetap seperti itu. Seperti Anda lihat di sini, di sel ini formulanya adalah C2 yang keduanya pakai dolar, sedangkan di sini dia tetap menjadi C2 C dolar. Kalaupun ini di copy nanti ke kanan, dia tetap C2. Bandingkan sekarang kalau dia, jadi saya kasih absolut di duanya saja, saya copy ke bawah, maka dia rumusnya tetap C2. Gimana kalau di copy ke kanan, maka dia menjadi value. Kenapa? Karena di sini nanti dia menjadi D2. Perhatikan, jadi kalau dia absolut di bagian kolom, maka kemanapun kolomnya di bawah, dia tetap sesuai dengan nama kolom itu sendiri. Sedangkan kalau barisnya yang absolut dimanapun di bawah, selama barisnya tidak akan berubah. Sekarang kita coba dengan mengabsolutkan kolomnya, tetapi barisnya tidak. Kita sekarang copy ke bawah, dia berubah. Di sini C2, di sini C3, C4, dan seterusnya. Kalau ini kemudian dibawa ke kanan, dia akan tetap C2, dia akan tetap C2. Kita hapus tinggal blok kolomnya, karena dia nggak perlu kita delete. Nah, sekarang kita mau tambahkan misalnya border, jadi tinggal blok ini, kemudian kita blok, kasih border, kemudian kita tambahkan, kemudian minimum, maksimum, rata-rata. Nah, ini kita blok, kita merge, ini juga sama, kita merge, kita gabungkan kedua sel itu. Nah, sekarang untuk mencari total ini, cara gampangnya adalah kita mempergunakan rumus sum. Nah, di menu home di pojok kanan, di bagian kanan ini ada auto sum. Jadi kalau kita mau mempergunakan itu, tinggal kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita klik auto sum, maka dia akan mengarahkan ke sejumlah sel, tepatnya ring yang mungkin kita mau jumlahkan. Kalau kita setuju dengan pilihan yang ditentukan oleh Microsoft Excel, kita tinggal enter saja. Kalau tidak, ya tinggal dirubah yang kita pilih. Kalau kita mau hal yang sama untuk jumlah, kita tinggal copy. Cara mengkopinya tinggal Ctrl C, atau Anda pilih menu copy di sini, tekan sini, kemudian paste. Bisa juga langsung di sini paste.
tulis karena statusnya masih pilih untuk di copy. Untuk mencari minimum di Excel ada fungsi namanya min. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian kita min. Di sini ada min. Ini adalah sebuah fungsi untuk mencari bilangan terkecil dari sejumlah bilangan yang kita pilih. Kasih kurung buka, kemudian kita blok ini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk maksimum. Ada fungsi max, kita pilih, kemudian kita blok, kemudian kita enter saja langsung bisa. Nah, untuk rata-rata kita bisa lakukan dengan dua cara. Pertama, kita pakai total dibagi dengan count. Count ini dipakai untuk menghitung banyaknya, jadi 3,6. Atau Anda bisa mempergunakan formula average, tinggal blok ini, enter, hasilnya sama. Hati-hati, kadang-kala kita dibuat sedikit bingung terkait menghitung rata-rata, karena kadang-kala kita tidak memperhatikan ketentuan yang dimiliki oleh Excel itu. Jadi pada saat kita melakukan perhitungan rata-rata menggunakan average, maka yang berlaku adalah jumlah dibagi banyak. Dengan kata lain, nanti kalau ada bilangan yang di sini, katakanlah misalnya ini tidak ada isinya, maka nanti pembaginya adalah 9, bukan 10. Oke, sebagai ilustrasi saya tunjukkan di sini misalnya, kalau kita mencari rata-rata dengan total dibagi 10, karena kita tahu itu ada 10 buah data. Oke, jadi hasilnya sama di sini. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya ini dihilangkan, maka Anda lihat di sini rata-ratanya adalah 3,78, sedangkan di sini 3,4. Nah, kenapa berbeda? Nah, yang membuat dia berbeda adalah banyaknya. Kalau di sini kan kita tentukan pembaginya 10, padahal jumlah bilangannya di sini sebenarnya cuma 9. Nah, kalau kita ganti dia dengan 9, maka hasilnya baru sama. Jadi sekali lagi, mencari rata-rata sebaiknya mempergunakan rumus ini, sum dibagi count, atau mempergunakan rumus average seperti ini. Oke, bisa perbaiki, kita pakai average, rata-rata dari sini sampai ke sini. Oke, selanjutnya ini tinggal di copy saja, kemudian kita tinggal blok lagi, kemudian kita kasih order. Kalau mau dikasih tampilan yang berbeda, setting seperti itu. Kalau kita ingin menyimpan, ya tinggal klik di sini tombol save, kemudian kita tentukan nama filenya apa, kemudian lokasi nyimpan di mana. Nah, perlu saya ingatkan karena ini versinya Excel 2016, maka nama file yang kita berikan itu akan dikasih ekstensi XLSX. Kalau versi sebelumnya itu memakai ekstensi XLS. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipraktekkan dengan baik. Terima kasih.